محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. وأما قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل, yang tanpa takyif, tidak membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala itu, dan tidak pula mempermisalkan. Fal farqu bainahuma, maka perbedaan di antara keduanya, anna takyifa, bahwa yang dimaksud dengan takyif ay ya'taqida, yaitu ketika seseorang berkeyakinan anna sifatihi ta'ala ala kaifiyati kadza, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala keadaannya seperti ini, dalam keadaan seperti ini, ya. Ataukah yas'alu anha bi kaifa, ataukah dia bertanya tentang sifat atau qadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kaif. Gimana sih sifat Allah itu? Gimana bentuknya? Ya, ataukah dia berusaha menggambarkan bagaimana itu seperti ini, seperti ini, seperti dia gambarkan. Seperti kalau diceritakan tentang tangan Allah, maka tangan Allah itu seperti ini, digambarkan. Ya, besarnya sekian ribu kilogram dan seterusnya. Waliyadzubillah. Yang jelas mereka membagaimanakan. Nah, ini takyif. Wa amma tamtsil, adapun at-tamtsil fa huwa i'tiqadu, maka itu merupakan keyakinan annaha mithlu sifatil makhluqina, bahwa itu seperti sifatnya makhluk. Dikatakan misalnya Allah tangannya seperti tangan makhluk, ya, penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk. Nah, amin ya ikhwan. Jadi dari sini kita memahami apa yang dimaksud takyif, apa yang dimaksud dengan tamtsil. Ja'alahu mitlah, dia menjadikan seperti yang dia misalkan. Jadi kalau misalnya dikatakan yadullah kayadil insan, nah, maka ini namanya apa? Tamtsil. Kalau dikatakan yadullah ala kaifiyati kadza, maka ini dinamakan apa? Takyif. Lalu kalau seperti itu, apa perbedaan takyif dengan tamtsil? Siapa yang bisa membedakan? Faliyarfa yadah wa la yastahi fil ilm. Ajibu barakallahu fik. Apa bedanya takyif dengan tamtsil? Kalau takyif membagaimanakan, kalau tamtsil memisalkan, mengatakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Nah, tapi kalau takyif membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala, hanya saja bagaimananya itu tidak sama dengan makhluk, dan tidak ada contohnya pada makhluk. Bisa dipahami? Nah, tidak dikatakan seperti manusia, tidak dikatakan seperti jin, tidak dikatakan seperti malaikat, tidak. Tapi mereka membentuk sendiri bagaimananya sifat Allah itu dengan satu bentuk yang tidak ada contohnya dari makhluk. Ini takyif. Bisa dipahami ya, ikhwan?
Jadi dia mempermisalkan juga. Dia membagaimanakan juga. Hanya saja bagaimananya itu tidak ada contohnya. Beda dengan tamtsil. Kalau tamtsil membagaimanakan dengan sesuatu yang ada contohnya. Kalau dikatakan bagaimananya sifat Allah seperti sifatnya manusia, maka ini namanya apa? Tamtsil. Berarti mana yang cakupannya lebih luas? Takyif atau tamtsil? Takyif. Jadi perbedaan antara tamtsil dengan takyif apa? Bainahuma umumun wa khususun mutlaq aidan. Seperti tahrif dengan ta'til. Maka kita mengatakan setiap tamtsil pasti setiap tamtsil pasti takyif. Tapi tidak setiap takyif itu tamtsil, karena takyif itu lebih luas. Nah, bisa difahami ya kawan? Kenapa? Kalau orang yang mumatsil, orang yang mentamtsil, dia tidak mentamtsil kecuali dia membagaimanakan sifat Allah dulu, kemudian dia misalkan seperti manusia. Bisa difahami? Abdul Wahab. Ini tak? Insyaallah. Bisa difahami ya? Naam. Barakallahu fiik. Jadi kalau tamtsil contohnya ada. Ya. Seperti manusia misalnya. Terus seperti ini, seperti ini. Kalau takyif tidak ada contoh. Nah, tapi tamtsil membagaimanakan kemudian memisalkan. Tapi tidak semua takyif itu tamtsil, karena mereka tidak memisalkan dengan sesuatu yang ada dari makhluk. Hal antum fahimuna lihada? Fahimtum insyaallah? Mudah. Nah, oke. Kalau dikatakan tangan Allah seperti tangan manusia, Nah, tidak mungkin dia mentamtsil kecuali dia masuk ke takyif dulu. Paham? Kama anna tahrif baina at-ta'rif wa at-ta'til. Tidak mungkin dia masuk ke tahrif dulu kecuali dia masuk ke ta'til. Paham? Nah, jadi dia mengtakyif dulu, membagaimanakan, baru bagaimananya itu apa? Tinggal dilihat ada contohnya dari makhluk atau tidak. Kalau tidak ada contohnya berarti takyif. Kalau ada contohnya berarti apa? Tamtsil. Naam. Wa amma tamthilu fa huwa i'tiqadu annaha mithlu sifatil makhluqin. Ya. Bahwa itu meyakini bahwa itu seperti sifat makhluk. Wa laysal muradu min qaulih, dan bukanlah yang dimaksud dengan perkataan beliau min ghairi takyifin annahum yanfunal kaifa mutlaqan, bahwa mereka menafikan tidak ada bagaimananya itu sifat Allah. Itu bukan begitu mazhab ahli sunnah. Fa inna kulla syai'in la budda an yakuna ala kaifiyatin ma. Karena segala sesuatu itu mesti berada di antara suatu keadaan. Bagaimananya itu ada. Ya. Walakinnal murada annahum yanfuna ilmahum bil kaif. Tapi yang dimaksud oleh perkataan Syekhul Islam min ghairi takyif, yaitu mereka menafikan keilmuan mereka tentang bagaimananya Allah itu, bagaimananya sifat Allah, itu yang dinafikan. Jadi yang ditiadakan adalah ilmu kita. Maka sangat betul sekali apa yang disebut oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika beliau mengatakan apa? Wal kaifu majhul, yani majhul indana. Bagaimananya sifat Allah itu majhul, kita tidak ketahui. Ada bagaimananya, cuman kita tidak mengetahui bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa nufawwidu ilmahu
wa naruddu ilmahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Naam. إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimananya zat Allah dan sifat-sifatnya itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faham hadza barakallahu fik tentang permasalahan takyif dan tamtsil. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mentakbir dengan takbir yang lain, itu min ghairi tashbihin. Tashbih, jadi bukan tamtsil. Ya, mereka mengatakan musyabahah dan bukan dengan ungkapan mumatsalah. Nah, ini mana yang lebih baik? Apakah kita mengatakan min ghairi tamtsilin atau menyatakan min ghairi tashbih? Tashbih bahasa Indonesianya apa ya, kawan? Sama kan, menyerupakan. Kalau misal sama menyerupakan, memisalkan. Mana yang lebih utama? Apa kita menggunakan takbir min ghairi tamtsilin atau tashbih? Al-afdal, al-aula, kita mentakbir dengan ungkapan tamtsil. Ya, karena itulah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan yang lebih afdal seorang mentakbir atau menggunakan ungkapan-ungkapan wal alfaz allati waradat fi nusus syar'iyyah. Ya. Itu lebih baik, kita menjaga nas itu lebih baik. Nah, terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah mithl. Ya. Allah tidak mengatakan syibh, tapi dengan mithl. Maka ungkapan at-tamtsil itu lebih aula. Itu lebih aula, lebih utama daripada ungkapan tashbih. Karena itu ta'bir dari Al-Quran Karim. Dan kita hendaknya berusaha selalu untuk menggunakan ibarah-ibarah tersebut yang datang dari Al-Quran. Nah, jangan menggunakan ibarah-ibarah enggak jelas. Kebiasaan ahlul bid'ah selalu menggunakan ibarah-ibarah yang tidak terdapat ibarah itu dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ungkapan falasifah, menyatakan Allah itu apa? Wajibul wujud. Ini istilah falsafi. Ya. Seperti juga sebagian mereka mengganti istilah dakwah dengan istilah al-harakah al-islamiyah. Istilah al-harakah al-islamiyah lam yarid fil Quran wa fi sunnah. Tak pernah Allah menyatakan taharraku ila sabilillah, ada. Taharraku ila Allah, ada. La, tapi dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, maka dakwah afdal. Atau istilah yang lain, as-sahwatul islamiyah. As-sahwah, kebangkitan Islam. Nah, istilah-istilah ini lam yarid fil Quran wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih afdal kita takbir dengan takbir Al-Quran. Demikian pula kata tasbih itu terkadang sebagian mereka menggunakan istilah tasbih yang dimaksudkan adalah itsbatus sifat, menetapkan sifat-sifat, menetapkan sifat. Ahlul bid'ah sebagian mereka itu mereka menuduh ahlus sunnah dengan apa? Musyabbihah. Ahlul bid'ah dari kalangan Mu'attilah, mereka menuduh ahlus sunnah itu musyabbihah.
menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang mereka maksud dengan musyabbihah karena mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, musyabbihah karena mereka menetapkan sifat. Nah, dan yang ketiga, terjadi perbedaan antara tasybih dengan tamtsil. Kalau at-tamtsil, ya, persamaannya dalam segala sesuatu. Tamtsil persamaannya dalam segala sesuatu. Nah, kalau dikatakan yadullah kayadil insan, tangan Allah seperti tangan manusia. Nah, ini persis. Nah, persis seperti itu. Itu misal namanya. Tapi kalau tasbih, ya, al-ishtirak fi ba'dil wujuh, itu kadang persamaannya tidak dalam secara keseluruhan. Ya. Ada saja sedikit persamaan itu sudah dikatakan tasbih. Ya. Ada naw' min asy-syibh, ada sedikit dari penyerupaan, maka sudah dikatakan tasbih. Nah, sehingga terkadang istilah tasbih ada benarnya. Ya. Terkadang istilah tasbih ada benar. Kalau tamtsil la. Coba kita beri permisalan. Al-wujud, sifatul wujud. Ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat wujud, Wujud? Allah punya sifat wujud? Betul Malik? Ayo, kalau tidak ada berarti kafir. Al-wujud, Allah Subhanahu wa taala punya sifat wujud. Nah, al-insan punya sifat wujud? Manusia ini punya? Nah, ini sifat wujud. Tapi, nah, dari wujud ini sudah ada persamaan, ya kan? Ada tasbih dalam hal wujudnya. Ini namanya tasbih, ya kan, penyerupaan dalam sebagian sisi. Walakin hal wujudul insan kawujudi Allah Subhanahu wa taala. Apakah wujudnya insan sama seperti wujudnya manusia? Tidak. Kalau manusia apa? Istilah falsafi mungkinul wujud. Kalau Allah itu apa? Wajibul wujud. Ya. Ini istilah dari falsafah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu sering menggunakan ungkapan ini dalam rangka untuk membantah mereka tentunya, menggunakan istilah mereka. Ya. Jadi kalau Allah dikatakan wajibul wujud, wujudnya itu wajib, enggak boleh enggak. Bisa difahami. Tapi kalau manusia mungkin wujud, bisa ada bisa enggak, ya kan? Tidak ada pun tidak jadi masalah. Makanya kehidupan manusia terbatas. Kalau sudah sampai pada ajalnya, matilah dia. Mungkin wujud. Wujudnya itu ada bisa mungkin, bisa tidak. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud, wujudnya itu wajib, harus ada. Ya, baqa. Nah, huwal awwal wal akhir. Al awwal alladhi laysa qablahu syai' wal akhir alladhi laysa ba'dahu syai'un. Nah, itu dari situ tidak sama. Bisa difahami ya, kawan? Sifat as-sama'. Allah punya sifat as-sama', mendengar. Naam. Manusia punya sifat mendengar, punya syibh. Ada penyerupaan dalam hal apa? Aslu as-sama', pendengaran. Walakin hal sama'ul insan mithlu sama'illah subhanahu wa ta'ala? La. Pendengaran manusia terbatas. Tidak seperti pendengaran Allah Subhanahu wa taala, wa alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Jadi takbir at-tamtsil itu lebih utama daripada kita mentakbir dengan at-tashbih. Dari tiga sisi ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Fahimtum hadha ikhwan? Naam.